Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi kepada Bapak Agus Dwi Cahya selaku dosen pengampu mata kuliah pasar modal. Sebelumnya, jalan-jalan dengan Alan tidak afdol kalau kita tidak berkenalan. Oke, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang Go Privat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Fauzi, NIM 2018 008 413, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Fitriani, NIM 2018 008 423. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Wulandari, NIM 2018 008 435. Oke, di sini materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Waktu kepada saya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Go Privat. Mengapa Go Privat? Yang pertama, perusahaan merasa lebih mendapatkan untung jika Go Privat. Yang kedua, biaya menjadi perusahaan publik biayanya lebih mahal dikarenakan antara lain adanya kewajiban untuk menyampaikan laporan kuartal dan laporan tahunan. Yang ketiga, kondisi kinerja dan keuangan perusahaan yang kuat sehingga tidak perlu lagi dana dari masyarakat. Yang keempat, kinerja perusahaan terus memburuk sehingga tidak ada lagi prospek untuk terdaftar di BI. Yang kelima, adanya kesepakatan tertentu antara pemegang saham mayoritas dengan investor baru yang mensyaratkan Go Privat. Yang keenam, controlling fund steering. Dengan Go Privat, dapat dihindari kemungkinan pihak luar untuk membeli saham pengendali. Yang ketujuh, competitive intelligence, di mana kewajiban disclosure information atau pengungkapan laporan keuangan berpotensi menguntungkan para pesaing, dan ini tidak terjadi di perusahaan masyarakat atau perusahaan Go publik. Kemudian manfaat Go Privat. PT atau perusahaan tidak perlu melakukan tindakan yang harus didasari oleh perubahan harga saham. Yang kedua, PT atau perusahaan dapat melakukan tindakan yang beresiko tinggi, di mana apabila tindakan tersebut dilakukan dalam status PT atau perusahaan yang terbuka, dapat dikenakan sanksi oleh BEI. Yang ketiga, PT atau perusahaan dapat kembali ke perhitungan akuntansi yang konservatif sehingga pembayaran pajaknya lebih rendah. Selain itu, tidak perlu lagi menyiapkan berbagai surat yang diwajibkan oleh OJK dan kewajiban disclosure. Yang keempat, PT atau perusahaan menjadi tidak terlalu wajib untuk melakukan pembayaran dividen demi perkembangan permodalan jangka panjang maupun investasi modal yang spekulatif. Yang kelima, terdapat penguasaan kendali atas PT atau perusahaan bagi pihak yang khawatir akan kehilangan kekuasaannya apabila kepemilikan saham mayoritas berada pada publik atau masyarakat. Tentunya ada juga konsekuensi Go Privat. Yang pertama, tidak lagi tercatat di bursa efek, tertutupnya mekanisme jual beli saham perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, perseroan tidak dapat mencari dana dari masyarakat. Yang ketiga, brand perusahaan di mata masyarakat ada kemungkinan akan turun. Yang keempat, omset perusahaan juga kemungkinan akan turun. Dan yang kelima, kesulitan mencari mitra perusahaan. Terima kasih. Presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu konsekuensi untuk emiten. Tujuan utama emiten untuk bergerak di pasar modal adalah untuk mencari dana tambahan yang cepat dan efektif selain memperoleh pinjaman dari bank. Dengan dilakukannya Go Private, emiten tidak lagi memperoleh manfaat ekonomi yang ada di bursa. Namun di sisi lain, emiten tidak perlu lagi melaksanakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat. Selanjutnya, konsekuensi untuk investor. Adanya pelaksanaan Go Private oleh perusahaan tersebut
investor tentu tidak lagi memiliki saham dari perusahaan yang bersangkutan dan mendapat keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Namun, tidak selamanya pihak investor dirugikan, asalkan diikuti dengan penawaran tender. Saham investor dapat dibeli dengan harga tinggi, sehingga investor tidak mengalami kerugian bila melepaskan sahamnya. Selanjutnya, konsekuensi untuk efek. Pelaksanaan go private, efek tersebut tidak lagi diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa, karena status perusahaannya yang menjadi perusahaan tertutup. Berbeda lagi dengan emiten yang mengalami sanksi delisting. Meskipun sudah tidak tercatat di bursa, tetapi masih merupakan perseroan terbuka dan sahamnya masih dapat diperdagangkan. Selanjutnya, proses dari go private. Yang pertama, memperoleh persetujuan RUPS pemegang saham independen. Selanjutnya, melakukan penawaran tender, dan yang terakhir, pasca penawaran tender. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang go private, di mana go private sendiri yaitu kebalikan dari go public. Dan go public adalah suatu perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka. Nah, di sini go private adalah perusahaan terbuka merubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Go private ini dapat terjadi karena beberapa hal, misalnya karena penawaran tender oleh pihak ketiga atau pemegang saham, dan pembelian kembali saham oleh perusahaan dikarenakan perusahaan ingin menaikkan nilai harga saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Di sini alasan suatu perusahaan melakukan go private yaitu karena perusahaan tersebut merasa terbebani oleh kewajiban-kewajiban dan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Adapun biaya-biaya dan kewajiban tersebut yaitu tingginya biaya konsultan hukum dan akuntansi, biaya penyelenggaraan RUPS, kewajiban-kewajiban memenuhi peraturan pasar modal, dan kesibukan melayani analisis surat berharga, dan juga keterbatasan melakukan transaksi terhadap pihak afiliasi. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang dasar hukum go private. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang go private. Jadi, peraturan yang dijadikan acuan untuk melakukan go private yaitu peraturan tentang benturan kepentingan dan peraturan tentang penawaran tender. Kedua peraturan ini merupakan peraturan Bapepam dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta. Di sisi lain, proses go private juga harus mengacu pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Terima kasih, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Makan berdua bersama kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.